Sleep paralysis, ketindihan, atau reprepan merupakan istilah yang rasanya udah familiar banget buat orang Indonesia. Entah dari penjelasan ilmiah ataupun penjelasan gaibnya, rasanya udah banyak banget dibahas di berbagai macam media sosial. Khususnya di YouTube, konten kreator horor Indonesia tuh rasanya punya versi penjelasannya masing-masing terkait si reprepan ini. Tapi tahu nggak sih, kalau ternyata di Jepang pun istilah dari sleep paralysis sendiri juga nggak asing. Terlepas dari Jepang sebagai negara modern dan dicap sebagai negara yang serba canggih, ternyata sisi gaib dari hal tersebut tuh masih lekat banget menempel sama masyarakat Jepang. Bahkan dikatakan kalau misalnya sleep paralysis di Jepang ini tuh disebabkan oleh yokai. Yakumonogatari, Kairankai, Dai Nanawa, Katari, Hajime. Kanashibari atau secara harfiah diartikan bone up with metal atau ketindihan besi. Selayaknya sleep paralysis atau ketindihan pada umumnya, kondisi badan orang yang terkena kanashibari akan kaku tidak bisa bergerak dalam posisi tidur. Namun, matanya dapat terbuka dan pikirannya sudah bangun, yang mana bukan lagi sepenuhnya berada di dunia mimpi. Penjelasan kanashibari bisa terjadi dikarenakan oleh kerasukan atau kejailan yokai. Kanashibari yang paling umum terjadi adalah karena bentuk kerasukan. Kerasukan yang dimaksud sendiri berbeda dengan konsep kerasukan yang ada di Indonesia yang cenderung menjadi liar ataupun urak-urakan. Kanashibari yang terjadi karena konsep kerasukan ini itu disebabkan karena pikirannya direnggut oleh si yang merasuki. Yang merasuki tersebut antara lain adalah kitsune, hinugami, ataupun tanuki. Mereka ini dikelompokkan sebagai tsukimono. Tsukimono merupakan suatu golongan yokai yang mana memang bisa merasuki pikiran khususnya dari manusia. Mereka akan mengambil pikiran si manusianya tersebut, yang mana akan membuat si manusia tersebut akan tidak bisa mengontrol tubuhnya dan masuk ke dalam kondisi kanashibari. Rasanya ini kan jadi bahasan yang cukup panjang dan menarik nggak sih? Apa perlu kita bahas mengenai Tsukimono? Coba, yang tertarik boleh komen di bawah. Setelah Tsukimono merasuki pikiran dari korbannya, maka korbannya tersebut akan terbangun dari kondisi tidurnya. Tapi karena pikirannya direnggut, sang korban akan kehilangan kemampuan untuk mengontrol badannya, yang mana akan membuatnya menjadi kaku. Satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan para korban kanashibari akibat Tsukimono ini adalah dengan memanggil Sugenja. Sugenja sendiri adalah semacam pendeta kuil Buddha yang mana saat dipanggil untuk membersihkan Tsukimono, mereka akan membacakan semacam sutra Buddha dan akan melakukan pengusiran dari sang Tsukimono tersebut. Setelah sang Tsukimono tersebut terusir, maka sang korban dari kanashibari akan kembali mendapatkan kesadaran penuhnya dan bisa mengontrol dan mengendalikan badannya. Berikutnya adalah kanashibari yang disebabkan oleh kejayaan yokai. Yokai yang dimaksud adalah Makura Gaeshi. Makura Gaeshi sendiri secara harfiah diartikan pembalik bantal. Persis kayak namanya, Makura Gaeshi ini sering melakukan bentuk kejailan yang mana menarik bantal dari orang yang sedang tertidur lelap dan membiarkannya terbangun dalam kondisi yang kaget. Cerita dari Makura Gaeshi sendiri tersebar luas di seluruh Jepang, sehingga banyak ragam ceritanya dan ragam variasi dari perwujudan si Makura Gaeshi ini. Meskipun seringkali Makura Gaeshi diwujudkan dalam bentuk anak kecil, tapi ternyata ada juga beberapa versi cerita yang mengatakan kalau wujud dari Makura Gaeshi ini tuh lebih menyerupai sesosok biksu ataupun sesosok samurai. Kalau misalnya kita
Ingat lagi nih cerita yokai yang mana wujudnya menyerupai anak kecil itu tuh cukup banyak. Tapi wujud anak kecil dan identik dengan kejailan pasti akan dekat dengan Saseki Warashi, salah satu yokai berwujud anak kecil yang sangat terkenal. Rasanya mungkin udah banyak yang tahu juga, tapi apa perlu dibahas? Coba komen di bawah. Jadi, wujud dari Makura Gaeshi ini tuh sesosok anak kecil yang super jahil dan super meresahkan. Ya, gimana nggak meresahkan kalau misalnya dia ngelakuin tindakannya tuh berdasarkan moodnya. Kalau dia lagi mood untuk jahil tiap hari, ya masa kita harus nerima kejahilannya tiap hari? Nggak mungkin juga kan? Kalau dibilang berbahaya, memang nggak segimana berbahaya ya. Tapi coba bayangin deh, lagi asik-asik tidur, terus tiba-tiba bantalnya ditarik. Kondisi jadi kaget, pingin bangun, tapi kerasa nggak bisa. Pas dilihat ke arah dada kalian, ternyata ada sesosok anak kecil yang sedang menduduki dada kalian. Nggak mungkin nggak panik dong. Ada yang relate? Intermezzo dikit, ada hal yang menarik juga loh pas gua research terkait Kanashibari ini. Kalau di Indo ada tindakan santet menyantet, ternyata di Jepang ada juga loh tindakan yang serupa semacam itu. Di Jepang sendiri biasanya dilakukan oleh praktisi-praktisi kubu kiri kalau kata tim detektif astral. Labelnya sih adalah seorang priest atau sorcerers. Awal cerita santet menyantet di Jepang ini tuh berasal dari cerita Kiyohime yang menceritakan rasa jealous dari seorang putri dalam mengejar cintanya. Laki-laki yang dikejar oleh putri Kiyohime adalah Anchin. Meskipun sang putri sangat menyukai Anchin, tapi dia nggak suka sama si putri dan berusaha untuk kabur dari kejaran sang putri. Hingga suatu waktu, Anchin meminta seorang priest dari kuil Kumano untuk membuat putri Kiyohime terkena Kanashibari, yang kemudian Anchin bisa kabur. Dari mulai saat itulah, kirim-kiriman paket begituan mulai terjadi di Jepang, dan salah satu paketnya adalah Kanashibari. So itu dia all about Kanashibari. Siapa yang nyangka ya kalau ternyata sleep paralysis juga nyata dan ada di Jepang. Terlepas dari benar atau enggaknya ataupun penjelasan ilmiah dan non ilmiahnya, ya balik lagi video dari Hyakumo Monogatari Kaidankai ini tuh gue bikin sebagai media dari gue bercerita ke kalian. Anggap aja sebagai part of entertainment, dan tolong ya, jangan terlalu berlebihan dikaitin ke suatu aliran kepercayaan tertentu ataupun suatu ajaran agama tertentu. Anggap aja sebagai hiburan. Next ya, barangkali nih ada yang punya request atau misalnya dari yang tadi dibahas punya masukan ataupun punya koreksian, boleh banget. Sharing-sharing, komen aja di bawah jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Biar nggak ketinggalan video berikutnya, pastiin untuk template itu bertahu lah ya. So, hope you guys like the video and see you on the next yokai story. By the way, gue mau ceritain pengalaman nyata teman Jepang gue yang beneran pernah ngalamin Kanashibari. Suatu malam, dia tidur cukup lelap karena aktivitas di hari itu terbilang cukup padat dan sangat melelahkan. Awal tidur nggak ada hal yang ganjil dan semuanya normal-normal aja. Sampai tiba-tiba di tengah pas lagi nyenyak tidur, entah kenapa dia ngerasa kalau dadanya seakan sesek dan seperti ada yang nindihin dadanya. Seketika dia langsung melek dan berusaha bangun. Tapi entah gimana, segimanapun dia berusaha, badannya nggak bisa digerakin sama sekali. Bahkan untuk bersuara pun bener-bener nggak keluar. Posisinya memang udah bangun dan sadar, tapi kontrol akan tubuhnya serasa hilang. Jadi ya sekedar melek aja dan nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kebetulan dia memang nggak beragama, jadi dia ya nggak punya bacaan apa-apa. Jadi hanya berusaha menenangin diri dan atur nafas aja sambil terus cobain gerakin badannya. Selang berapa lama, akhirnya dia bisa gerakin badannya dan langsung bangun dari posisi tidur. Pas dilihat, ternyata jamnya masih jam 4 pagi. Dia lihat sekeliling kamarnya, kosong gak ada siapapun. Sehabis dari itu, dia berusaha lanjut tidur lagi, tapi kali ini kerasa ada yang beda. Rasanya seakan ada yang mengawasi dia dan nemenin dia tidur.
memang nggak secara jelas bisa kelihatan sosoknya, tapi dia yakin banget kalau misalnya ada sosok anak kecil yang mengawasinya. Kondisi badan orang yang terkena Kanashibari akan kaku. Aneh ya. So itu dia Ketua Boy. Dan ternyata masih ada juga loh Kanashibari dan terjadi apa sih? Gua mau apa sih? Jangan lupa juga untuk nggak bunyi. Jangan lupa juga untuk kerasukan yang dimaksud sendiri berbeda dengan konsep kerasukan yang biasa kita temui di Indonesia, yang mana cenderung ugal-ugalan. Kok ugal-ugalan sih?